Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Audi Wisang STH MSI. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita ambil saat teduh. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang kepadamu Tuhan untuk berdiam diri sejenak, mendengarkan akan firman-Mu, memuji akan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, besertalah dengan kami melalui ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Audi Wisang. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 51 ayat 6 sampai 15. Saya ulangi, Mazmur 51 ayat 6 sampai 15 secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Silakan duduk.
Jemaat, mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat 188, bait 1 dan 6, Kristus bangkit, soraklah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Trinitas. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu tidak pernah putus-putusnya. Engkau menyertai, menguatkan kami bahkan di tengah-tengah situasi tak menentu oleh wabah pandemi global COVID-19. Tetapi kami terus bersuka cita karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, dan malam ini kami rindu untuk bersekutu bersama dan belajar dari firman-Mu yang kudus. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami, firman itu boleh menjadi bahagian dari keseharian kami. Maka berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayat 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Salam sejahtera, selamat malam Jemaat GPIB Trinitas, khususnya dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tidak ada jawaban instan dan tidak ada jawaban serba ada di dalam Alkitab dan kekristenan dalam menjawab secara instan masalah COVID-19. Ataupun juga ketika menjawab wabah hitam pada abad-abad 13 dan 14 yang membunuh nyaris sepertiga warga Eropa pada waktu itu. Memang benar ada banyak teori-teori konspiratif yang dikemukakan untuk menjawab dari mana virus corona. Ada kalangan yang menyebut bahwa itu berasal dari sebuah lab, ada yang menyebut berasal dari sewaan negara tertentu, ada yang menyebut bikinan Knight Templar, ada yang menyebut bahwa ini alam yang sedang berkontraksi untuk mencapai keseimbangannya. Bahkan ada yang rada-rada konyol di Indonesia katanya disebarkan oleh babi. Dan belakangan ada satu pula seorang evangelis menyebutkan sudah mengunjungi lab yang bersuhu di bawah 40 derajat Celcius pada tahun 2019. Dan kita juga tahu, saudara jemaat Tuhan, banyak jawaban-jawaban yang rada konyol, tetapi juga banyak yang disampaikan melalui mimbar-mimbar peribadatan. Saya agak tertarik dengan tulisan dari N.T. Wright dalam majalah Time, salah satu dari sekian banyak opini mengenai situasi dewasa ini. Yang uniknya menurut N.T. Wright, situasi pandemik global COVID-19 seakan-akan terhadirkan bersamaan dengan ketika umat Kristen sedang merefleksikan Via Dolorosa Tuhan Yesus, sedang merefleksikan jalan sengsara Tuhan Yesus pada tahun 2019. N.T. Wright memulai dengan satu kalimat yang menarik. Kekristenan tidak menawarkan jawaban apapun atas coronavirus secara instan. Ini satu judul sekaligus pernyataan darinya. Yang ini memang berbeda dengan banyak kalangan yang selalu dengan prematur, dengan sangat cepat memberi jawaban. Ada jawaban yang menyebutkan bahwa ini adalah konsep hukuman. Karena manusia sudah terlalu berdosa, maka proses hukuman dimulai. Ada yang menyebut bahwa ini adalah tanda bahwa kita sudah memasuki akhir zaman. Bahkan ada yang mengaitkan dengan chip dan konsep satu data yang terkait dengan rencana pemasangan chip di dahi manusia yang ditetapkan di Amerika. Dan bahwa itu memenuhi nubuatan 666 di kitab Wahyu. Saudara-saudara, ada yang mencari dengan teori-teori rasional dan karena itu disebut orang rasional seperti kalangan rasionalisme filsafat Eropa dulu. Dan ada yang mencari di jawaban-jawaban Alkitab, jawaban-jawaban keagamaan, ataupun sebetulnya bukan jawaban keagamaan, tetapi jawaban yang terkesan konyol dan diberi selaput atau bungkusan agama. Dan mereka selalu atau biasanya disebut kelompok romantis sentimentalis. Orang-orang yang ingin cepat dapat jawaban, sehingga jawaban yang tolol pun diberi cover agama, dan terdengar menjadi menarik. Jangan salah, kedua kelompok itu banyak menyusup di kalangan gereja. Bisa dilihat dari berseliwerannya posting dan cuitan tulisan tentang teori konspirasi yang katanya berkaitan di sana, di sini, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Tetapi ada juga yang menggunakan pendekatan yang agak sentimentalis, romantis itu. Salah satunya yang baru saya dengar tadi, bahwa ada seorang evangelis 2019 sudah mengunjungi lab di Norwegia yang suhunya di bawah 40 derajat dan ternyata virus itu diproduksi di sana. Tapi kok baru sekarang ya diberitahu? Tapi diberitahunya melalui mimbar gereja dan itu yang bersoal. Kedua ketegangan kelompok ini coba diramu untuk menemukan pendekatan yang berbeda oleh N.T. Wright itu. Dia memulai dengan kalimat di atas, kekristenan tidak menawarkan jawaban instan atas pandemik global ini. Yang menarik adalah, menurut N.T. Wright,
yang paling tepat bagi kekristenan adalah memilih satu sikap untuk bersama-sama dengan Tuhan meratapi apa yang sedang terjadi. Dia menyebut sikapnya adalah sikap peratapan. Di mana kita harus jujur untuk mengatakan bahwa kita sama sekali belum mengetahui alasan di balik satu kejadian yang sedang menggejala dan memuncak di banyak negara. Dan kita sama sekali belum paham dan belum tahu apa yang menjadi ujung dari COVID-19 ini. Ratapan sebagai sikap menurut N.T. Wright dijabarkan sebagai tindakan untuk bergerak keluar dari seluruh kecemasan, seluruh ketakutan kita terhadap dosa-dosa kita, pergumulan pribadi kita, dan kemudian lebih melihat penderitaan dunia yang lebih luas. N.T. Wright ingin berkata begini, pengaruh atau kesusahan ataupun derita orang-orang di luar sana itu bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan oleh orang-orang yang masih terus berkarya dan bekerja dan yang masih terus bisa beraktivitas. Dan oleh karena itu sebetulnya yang perlu dilakukan kekristenan dan gereja adalah keluar dari kotak-kotak sentimental itu untuk mengerjakan panggilan yang kita belum tahu ujungnya akan di mana. Itu yang dia sebut dengan ratapan. Karena menurut N.T. Wright bahkan Tuhan pun meratap. Meratap atas kebebalan manusia, atas dosa-dosa yang semakin menjadi-jadi, dan atas runtuhnya tatanan ekosistem dunia yang semakin menghebat. Saudara jemaat Tuhan, di sini mari kita mencoba untuk memahami dari titik bijak kitab Yehezkiel yang juga sebetulnya bercakap tentang bagaimana proses pemulihan dari situasi yang begitu menggejala sekarang ini. Yehezkiel adalah salah seorang nabi besar, terutama kalau urutan-urutan lebih tua, Yesaya, Yeremia, dan yang paling muda adalah Yehezkiel. Perikop malam ini sebetulnya perikop yang tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya, yaitu pasal yang ke-15 sampai 28, bahkan pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 yang diputus dari konteks ini. Tetapi malam ini harus ditempatkan di tempat yang tepat. Perikop ini adalah janji bahwa Tuhan akan memulihkan orang Israel. Tahukah orang Israel kapan mereka akan pulih? Pernahkah mereka mengetahui bahwa ujung dari derita mereka di tanah Babilonia itu akan terjadi pada tahun 539-538 sebelum Masehi? Tidak. Ketika Yehezkiel menulis nubuatan pemulihan Israel menjadi satu dan Daud menjadi rajanya, orang Israel sama sekali tidak tahu bagaimana caranya mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi Yehezkiel sudah menulis, beda dengan nubuatan sekarang ya. Jadi dulu baru dinubuatkan. Dulu belum jadi dinubuatkan. Makanya nubuatan yang sekarang banyak yang konyol. Perikop malam ini membuktikan Yehezkiel menulis sebelum Israel pulang ke Yerusalem dan kembali ke tanah yang dijanjikan untuk mereka. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa situasi politik Babilonia itu mengalami goncangan di 539 sebelum Masehi dan kemudian mereka diizinkan pulang ke tanah mereka sendiri. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa situasi orang Israel ketika menerima berita nubuatan ini adalah situasi yang tidak pasti. Tetapi dalam ketidakpastian itu Yehezkiel menyebutkan bahwa Tuhan itu tetap ya dan pasti, dan Tuhan Allah itu selalu memulai berinisiatif untuk memulihkan. Oleh karena itu dari sinilah sebetulnya sikap kita sebagai umat Kristen dalam menjawab wabah ini. Sikap itu adalah sikap yang positif, sikap yang optimis, berpengharapan. Agak berbeda dengan sikap N.T. Wright yang mengatakan bahwa kita harus ikut meratap karena Tuhan meratap.
Tetapi Yeskiel mengajarkan kita di tengah situasi apapun paling berat sekalipun, Tuhan yang selalu memulai, dan oleh karena itu kita harus secara optimis dan tetap berharap kepadanya. Sikap ini bukan sikap pesimistik ataupun bukan sikap yang pasif jemaat Tuhan, tetapi sikap untuk sama dengan N.T. Wright, tidak melihat ke kedalaman diri kita, tetapi melihat keluar bahwa kesulitan dan derita itu bukan cuma saya, tetapi juga dialami oleh banyak orang secara masif. Dan oleh karena itu jawaban kita bukan jawaban-jawaban konyol yang diberi kardus atau diberi bungkus Alkitab, tetapi sikap yang betul-betul nyata, sikap yang berpegang pada janjinya bahwa dia akan memulihkan dan dia pasti mengerjakan pekerjaan pemulihannya itu. Jemaat Tuhan, oleh karena itu sekali lagi kita sebetulnya tidak dipanggil untuk meratap bersama-sama, meratap secara berjemaah, tetapi untuk aktif memohon dan berharap hanya kepadanya, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengkaryakan karya keselamatan itu. Sejarah kekristenan, sejarah Alkitab adalah bukti yang sangat sahih bagi kita betapa semua karya keselamatan itu dimulai dan diawali oleh Tuhan, dan bukan dimulai oleh Bapak Ibu, bukan dimulai oleh saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan menetapkan waktunya kapan dia memulihkan bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan juga sudah menetapkan kapan waktunya yang tepat kita dipulihkan, bangsa ini dipulihkan, umat manusia dipulihkan. Dan oleh karena itu tidak perlu kita kerepotan untuk membangun teori konspirasi, untuk membangun jawaban-jawaban tolol dan dibungkus dengan bungkusan-bungkusan iman atau Alkitab, karena waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu Bapak, Ibu, dan bukan waktu saya. Kita wajib, panggilan kita adalah untuk tetap optimis dan berharap karena pemulihan itu diawali darinya. Dan oleh karena itu, mari kita keluar dari ketakutan dan kecemasan pribadi. Lihatlah keluar karena derita, penderitaan, dan ketidakpastian di luar sana itu jauh lebih parah. Kalau saya menyuruh kita untuk menengok ke Ekuador, menengok ke Italia, menengok ke beberapa negara lain, mayat-mayat dibiarkan bergeletakan di jalanan. Tidak mungkin lagi rumah sakit menampung penderita-penderita yang begitu cepat pertambahannya. Semua itu adalah derita yang di luar sana yang terjadi, dan kita sekarang ini dipanggil untuk bersikap secara tepat. Bukan untuk menciptakan kekonyolan-kekonyolan, kita lempar keluar sana seakan-akan itu adalah kebenaran, meskipun faktanya justru tidak seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel tidak pernah menyangka di tengah derita yang berkepanjangan 539 mereka akan kembali ke tanah Kanaan. Mereka hanya diminta oleh Yeremia untuk tetap mengerjakan pekerjaanmu, tetap mengerjakan keselamatanmu, tetap mengerjakan panggilanmu. Karena di tempat engkau diutus, di tempat engkau dijajah, di tempat engkau menderita, di situ pula lah kesejahteraanmu ditetapkan. Oleh karena itu, itulah sikap optimis yang berpengharapan. Kita tetap melihat ke depan, Tuhan menyediakan yang terbaik, dan Tuhan akan memulai itu dari kita. Karena itu tidak perlu mencari jawaban magic, jawaban konspiratif, tetapi mari memulai dari tindak dan perilaku kita. Jawabannya tidak ada di luar sana, jawabannya ada di dalam sejarah iman kita. Karena itu tetaplah optimis dalam pengharapan kepada Dia yang mengawali proses pemulihan Anda, saya, kita, bangsa dan dunia ini. Amin.
Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Penatua Tirsa Espers yang berjudul El Shaddai. Tak usah ku takut,
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ketidakpastian kami menghadapi dan berjuang di rumah masing-masing, berusaha beradaptasi dengan situasi yang tidak normal, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan menyediakan waktu bagi kami masing-masing sebagai satu keluarga untuk selalu bersekutu, sesuatu yang mungkin pada waktu-waktu yang lalu teramat sulit untuk kami temukan. Tetapi waktu-waktu sekarang Engkau memperkuat proses kami untuk berkeluarga, untuk membangun kembali melalui keluarga, dan untuk kembali bersekutu dan memanfaatkan persekutuan keluarga sebagai sarana kami beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga lainnya, dan bahkan bersama seluruh jemaat GPIB Trinitas. Kami bersukacita untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah ketidakpastian itu ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu berinisiatif untuk memulai proses pemulihan. Sebagaimana Israel tidak pernah menyangka mereka pulang kembali dari tanah jajahan. Demikian juga kami percaya bahwa Engkau berinisiatif untuk memulihkan kami, untuk memulihkan jemaat ini, untuk memulihkan keluarga kami, dan bahkan memulihkan semua yang sempat rusak tatanannya dewasa ini. Dalam Kristus kami berdoa karena janjinya ya dan pasti. Ya Tuhan, kami bersukacita malam ini juga kami boleh menaikkan syafaat sebagai satu jemaat. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga yang sekarang bersekutu di rumah dan melakukan ibadah-ibadah secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengokohkan seluruh keluarga kami di jemaat GPIB Trinitas untuk memanfaatkan kembali sarana keluarga, bukan hanya sebagai sarana bersekutu, tetapi sarana untuk terus membangun keimanan kami. Sehingga pada saatnya kami betul-betul mampu dan disanggupkan untuk terus belajar bersekutu baik di tengah keluarga dan terutama juga nanti di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk program pelayanan GPIB Trinitas. Kami berdoa untuk ketua majelis jemaat dan seluruh presbiter dan keluarga masing-masing. Bahkan juga bersama-sama dengan seluruh mereka yang memberi diri untuk pekerjaan misioner di jemaat kami. Kiranya semua tetap bertumbuh dan mengenakan perisai iman dalam berkarya di tengah-tengah situasi sekarang ini. Dan tetap bertekun dalam doa, tetap mengerjakan panggilan masing-masing. Sehingga dengan demikian program pelayanan meskipun sekarang terbatas dalam ibadah-ibadah online ataupun kerja-kerja diakonia yang dikerjakan jemaat ini, tetapi kami tetap terus terpanggil untuk mengerjakan bagian-bagian pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang kami kerjakan menjadi bagian untuk pendewasaan iman kami sekarang dan bahkan di masa yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga yang sedang bersuka cita, berulang tahun pernikahan, kiranya semua boleh meneguhkan dan mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi seluruh keluarga kami yang berduka cita, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi masalah-masalah berat dalam pekerjaan ataupun relasi antar keluarga, kiranya semua boleh berpegang teguh di dalam Kristus, sehingga mereka boleh beroleh kedamaian dan menemukan kembali relasi-relasi yang baik yang didasarkan atas hubungan kami dengan Kristus sebagai kepala gereja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh program pelayanan yang tertuju bagi pendewasaan iman jemaat dan keluarga. Kiranya semua boleh dikerjakan dengan baik. Baik masalah-masalah pastoral, diakonia, maupun persekutuan-persekutuan yang sekarang ditata secara berbeda. Kiranya semua boleh menjadi kesaksian dan pelayanan kami untuk pembangunan iman jemaat ini.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Kiranya semua boleh tetap dalam penghiburan Roh Kudus dan semua tetap berserah kepada Tuhan, sumber segala kesembuhan. Kami berdoa buat siapapun juga mereka yang sedang menghadapi, terutama anak-anak kami dalam proses-proses belajar yang juga sekarang berbeda. Kiranya semua boleh melakoni dan menjalankannya dengan baik. Proses-proses ke depan memang mengalami perubahan. Kami berdoa kami sanggup beradaptasi dengan perubahan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami semua anak-anak-Mu. Persoalan, pergumulan kami pasrahkan dalam tangan yang penuh kasih. Kami berdoa dalam Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dan atau kolekte harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor berapa, dan tanggal berapa. Dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Jemaat, kita nyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, beri padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan berkat-Mu yang senantiasa menaungi kami. Tuhan, pada kesempatan ini
kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan kami dan Tuhan berkati. Sertailah majelis yang mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja GPIB Jemaat Trinitas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam kehidupan sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan, dan kerjakanlah panggilanmu dalam firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua, ingat akan nama Yesus. Saudara-saudara, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selalu terus. Jemaat, ibadah telah selesai, ibadah online kita yang kedua. Sampai nanti di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.